Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rowan Rusman, praktisi pertanian terpadu dan tim konsultan eco farming. Pada kesempatan ini, saya hortikultura berupa tanaman buah-buahan. Lebih spesifiknya adalah tanaman durian. Teknologi biopori ini sudah dikembangkan di berbagai industri tanaman hortikultura yang ada di Indonesia. Ternyata efektivitasnya kita mempermudah penyerapan nutrisi yang kita sediakan pada lubang-lubang yang akan kita buat nanti. Itu adalah salah satu teknologi terbaik di dalam produksi tanaman durian ini. Yang pertama, teknologi eco farming ini adalah pupuk organik superaktif yang di dalamnya terdapat kandungan bakteri-bakteri dekomposer pengurai untuk mendegradasi seluruh bahan organik ini dirubah untuk menjadi nutrisi untuk kebutuhan tanaman. Kemudian bahan yang utama adalah tetap gunakan selalu eco farming. Eco farming ini adalah pupuk organik superaktif, yaitu solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Di dalamnya mengandung 13 unsur hara yang dilengkapi untuk kebutuhan tanaman dan bakteri serta cendawan superaktif yang siap membantu memproses degradasi atau dekomposisi berupa bahan organik untuk kesuburan tanaman. Kemudian bahan yang lainnya ini adalah air kelapa yang sudah dimix dengan tetes tebu atau perasan batang tebu. Nah, ini salah satu pelarut dari eco farming itu sendiri. Kenapa dipilih air kelapa muda dan perasan air tebu? Karena dalam air kelapa itu mengandung yang namanya hormon pertumbuhan yang disebut sitokinin dan auksin. Jadi di dalam kandungan air kelapa itu mengandung hormon untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di dalamnya mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian di sini ada perasan air tebu yang sudah dimix dengan air kelapa tadi. Nah, masing-masing dia punya kegunaannya, utilitas untuk memacu perkembangbiakan bakteri yang ada pada eco farming. Air kelapa bertujuan untuk mensuplai beberapa hormon yang berupa sitokinin dan auksin untuk memacu pertumbuhan bunga. Kemudian di sini ada perasan air tebu. Perasan air tebu itu mengandung karbon yang tinggi, unsur yang terbaik untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, maka nanti ini semua antara alat dan bahan kita campurkan dan kita aplikasikan ke media biopori. Kemudian selanjutnya di sini ada pupuk kandang dari liter atau alas ayam boiler. Nah, ini kandungan nitrogennya cukup tinggi yang akan kita suplai ke dalam biopori nanti. Kemudian bakteri eco farming nanti yang akan mendegradasi, mendekomposisi, mengurai supaya menjadi nutrisi yang terbaik untuk tanaman. Di dalam satu pokok pohon durian itu cukup 4 titik saja dengan radius 1 meteran. Contoh ini dengan menggunakan bor biopori standar nasional 3 tekanan saja sudah tembus ke 50 cm. Kemudian tahapan selanjutnya kita masukkan berbagai bahan organik di sekitar tanaman durian ini. Contohnya seperti ini. Ini adalah bahan organik yang berupa serasa atau dedaunan yang sudah jatuh ke dalam tanah. Untuk memproses supaya menjadi nutrisi tanaman, ini harus masuk ke dalam lubang dan kita aplikasikan teknologi eco farming ke dalamnya supaya terjadi proses dekomposisi oleh bakteri-bakteri eco farming. Kita masukkan. Kemudian tadi biang yang sudah dilarutkan dalam 10 liter air dan ditambahkan 1 kilo pupuk ayam boiler. Nah, kita masukkan dengan cara pengocoran 1 lubang plus bahan organik yang ada pada pupuk tadi, cukup 2 gayung saja.
Nah, kemudian tambahkan lagi berupa serasa bahan organik yang ada di sekeliling untuk memaksimalkan proses composting yang ada pada lubang biopori ini. Nah, kemudian adakan pengulangan sampai 4 titik dengan radius 1 meter dari pangkal. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan kita perlihatkan hasil dari aplikasi teknologi biopori. Ini adalah salah satu contoh tanaman keras berupa tanaman hortikultura, tanaman durian. Nah, ini nanti bisa dikonversi atau diaplikasikan ke jenis tanaman lainnya. Jadi ini hanya sebagai contoh bagaimana cara pemupukan melalui sistem biopori. Insya Allah jika kita pengaplikasiannya ini sesuai, kemudian penyediaan bahan organiknya berupa pupuk kandangnya cukup ideal atau sedia di lubang biopori tadi, insya Allah ini beberapa hari ke depan sudah terjadi proses composting dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh tanaman. Demikian penjelasan cara aplikasi pemupukan melalui sistem biopori ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.